Dan saya juga mengalami seperti dulu bagaimana kita teman-teman di sekolah. Saya rasa kayaknya saya hafal betul apa yang terjadi dengan kita di sekolah. Nah, saya merasa kayaknya bisa kayak ini saja untuk mengambil jurusan BK. Karena terus terang setelah memang saya jalani, puji Tuhan memang itu juga sesuai harapan saya dan penerapannya di sekolah memang juga sesuai dengan apa pengalaman saya di sekolah dulu. Bisa saya pakai ilmunya itu ketika dipadukan dengan ilmu dan teori yang saya dapat di kampus, terus dipadukan dengan pengalaman sekolah dulu, ya bagus sekali dan sangat membantu sekali ketika sudah praktik di sekolah sebagai seorang guru itu sangat membantu seperti itu. Bagaimana Bapak melakukan profesionalisme dalam konteks menjadi guru? Kalau kita membahas profesionalisme dalam konteks guru BK, saya rasa itu kita harus berfokus pada pelayanan apa yang terjadi di lapangan, pembuatan instrumen dan lain-lain wajib kita buatkan, kita siapkan, dan yang paling penting berfokus tetap kepada pelayanan untuk siswa. Tugas-tugas tambahan sebagai guru di sekolah sini tidak masalah kalau kita terima, tapi tetap harus kita pentingkan dulu urusan-urusan yang untuk kita itu saja. Dalam praktik sehari-hari, prinsip etika apa yang paling sering Bapak uji atau gunakan? Bisa diceritakan pengalaman menghadapi pemberitaan etika dan bagaimana mengatasinya? Ya, kalau paling besar sebenarnya kita kalau menggunakan etika, prinsip-prinsip etika ini itu semua karena kalau digunakan kita bukan guru mapel kan, tapi konsistensinya kita untuk saling kolaborasi dengan guru mapel. Kadang kita ini walaupun sudah dijadwalkan, tapi kadang juga ada jam kosong, itu kita harus membagi waktu kan, sebagai kalau isi ada jam kosong harus itu juga waktu mengisinya. Kadang itu bagaimana ya, itu kita biasa kadang merasa kayak terlambat ini, tapi kita harus selalu berusaha profesional. Bagaimana caranya kita pintarnya kita untuk membagi waktu ini dengan sesuai tupoksi dan membantu teman dalam berkolaborasi. Keterampilan kompetensi apa yang paling kita atau penting dan paling sering digunakan dalam menangani siswa? Ya, kalau mau dibilang hal yang kritikal yang paling penting di sini kita bagaimana kita bisa menjalin yang paling penting bagaimana kita bisa menjalin komunikasi dengan siswa. Setinggi apapun teknik yang kita gunakan pada komunikasi, cara menghubungi dengan anak, dengan siswa, tidak bakalan terselesaikan, tidak bakalan mereka ungkapkan, tidak bakalan membantu mereka kalau komunikasi kita tidak sesuai dengan harapan mereka. Bagaimana caranya kita menjadi contoh di sekolah sini, bagaimana caranya kita memberikan motivasi kepada anak, dan yang paling penting itu bagaimana anak-anak merasa nyaman dengan kita. Itu saya yang paling penting. Lalu bagaimana Bapak menjaga dan meningkatkan kompetensi diri secara berkala? Ya, itu semua secara berkala kita biasanya berkegiatan, seminar, terus kembali mempelajari karakter-karakter baru. Tiap tahun kan karakter baru anaknya berbeda-beda, jadi kita harus tetap meningkatkan kualitas kita, kompetensi kita untuk mendapatkan lagi ilmu yang baru dengan beragam karakter-karakter anak-anak di sini melalui mungkin ada kajian-kajian melalui seminar online, atau kembali lagi kita ke seperti dulu, tidak ada masalah untuk membaca banyak buku yang disebutkan. Apa tantangan terbesar yang Bapak hadapi dalam menjalankan peran sebagai konselor di sekolah? Ya, kembali lagi kalau sesuai teori-teori yang kita ada dan beberapa asas yang bilang harus ada keterbukaan, ada kesukarelaan. Itu memang betul. Jadi keterbukaannya anak-anak di sini kalau mau dibilang sangat minim. Kesukarelaannya mereka juga kalau mau dibilang sangat minim. Terus juga kadang ada kurang dapat dukungan dari orang tua dengan masalah alokasi waktu.
masih walaupun belum semua terpenuhi, tapi semuanya sudah dalam progres. Kita difasilitasi ruangan, kita difasilitasi dengan alat-alat peraga untuk khusus BK, disiapkan semua, dan kita punya program semuanya di ACC, dan mereka cukup senang melihat apa yang programkan sebagai BK di sini. Dari mana prestasi atau mahasiswa yang dinilai terhadap layanan pendidikan di sekolah ini, dan bagaimana strategi untuk mengubah semua tersebut? Ya, karena dulu awal ini ya, awal 2000 stigmanya guru BK ini masih sama dengan guru BP, ya tapi kan polisi sekolah seperti itu. Dan kalau saya terus terang setiap ada ajaran baru, ada namanya itu kan apa, MPLS. Jadi tiap awal masuk itu kita selalu membuat program, membawakan materi perkenalan khusus untuk guru BK, karena kita kan istilahnya bukan juga spesial, jadi itu tersendiri. Jadi bukan guru mafia, jadi kita sampaikan ke anak-anak. Kita ini bukan yang seperti orang katakan bilang yang jadi polisi yang tukang anak-anak, mau untuk mereka yang bermasalah kan. Jadi yang PLS itu kita memperkenalkan fungsi guru BK begini, fungsinya itu begini, melakukan ada memberikan layanan konseling individual, konseling kelompok, ada layanan informasi, dan juga akan memberikan materi di kelas. Begitu pula untuk guru-guru yang senior yang dulu beranggapan guru BK itu cuma khusus untuk penanganan masalah, tapi kemarin contoh seperti bulan kemarin kita lakukan ada kegiatan penerapan 7 guru BK hebat. Nah, kebetulan saya dengan rekan saya tadi, saya punya senior, dan nanti itu kita mengikuti pelatihan untuk menjadi FASDA. Nah, itu kita ada fasilitator langsung yang turun dari Jakarta. Apa materi yang kita dapat selama 4 hari di hotel itu kita terapkan kembali di sekolah. Kita sosialisasikan dengan siswa, dengan guru-guru lain, bagaimana itu tentang kebekaan, dan implementasinya dari 7 jurus guru BK hebat itu kita bagikan dengan anak-anak dengan kehidupan sejak. Menurut Bapak, bagaimana kondisi profesionalisasi BK di Indonesia saat ini? Jika dilihat dari aspek organisasi profesi seperti aktif, sertifikasi, dan kemampuan masyarakat. Ya, kalau menurut pandangan saya profesionalisasi BK ini ya cukup kompleks juga ya. Saya mau membahas kalau dilihat dari segi dia punya apa tadi sertifikasinya, mungkinnya sudah sangat bagus semuanya. Semua sudah terlaksana dengan bagus, sudah terstruktur dengan bagus. Tapi kembali lagi kita dari dengan individu masing-masing. Dan memang tanpa kita sadari masih banyak, termasuk saya mungkin kali antara kita sengaja ataupun yang tidak sengaja, kembali lagi kompetensi itu tidak akan berjalan baik kalau integritas juga tidak berbarengan di situ. Jadi kalau menurut saya, tanggapan saya itu semua sudah berjalan bagus, apalagi dari pengurus admin, seleksi tengah itu sudah sangat baik. Apa harapan Bapak untuk masa depan akan diperluas di Indonesia? Ya, dengan sekarang menjabatnya Bapak Putih yang berlatar belakang kita ini sangat membuat kalau kita para guru di lapangan ini sudah senang. Karena kalau dibilang kita merasa lebih diperhatikan, karena seperti kayak saya bilang tadi ada program kemarin itu kegiatan untuk menjadi fase dengan materi 7 guru hebat itu pertama kalinya dibikin selama ya sekitar 2 dekade, sekitar 19 tahun. Jadi baru saja kita terjadi itu serentak se Indonesia, semua provinsi dilakukan juga. Nah, kita yang guru BK ini merasa lebih diperhatikan lagi, dan kalau mau saya bilang ya sudah beberapa waktu ini saya merasa profesi BK ini sudah tidak dipandang sebuah mata lagi seperti itu. Saya rasa sudah mantap sudah. Tips apa yang ingin Bapak berikan kepada kaum cabang dokter untuk dapat menjadi profesional dan efektif dan pandai?
kuliah sesuai dengan apa jurusan kita. Jadi manajemen waktunya, prioritaskan apa yang dibutuhkan, yang sementara dijalani itu saja. Semuanya tidak akan mengkhianati hasil. Kalau yang penting waktunya untuk menyusun sudah tidak ditunda-tunda lagi. Kalau sudah biasa itu menunda-nunda tugas dengan penyusunan apa yang ada di kampus, saya akan tertular sampai dia mengajar di sekolah dengan penerapan di lapangan.